Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Yudi Haruto yang udah lama banget gak upload dan mau bahas apa lagi gitu. Mau bahas apa lagi ya? Bingung saya dan ini hanya sekedar video gabut buat teman-teman yang nggak mau nonton ini ya juga nggak apa-apa. Tapi ya kalau mau nyimak doang ya nggak apa-apa sih gitu. Sebenarnya pengen mau bahas pendakian, cuman lagi nggak daki teman-teman. Udah lama banget ya dari tahun 2025 2015. Dari tahun 2015 terakhir pendakian itu 2017. Sisanya udah vakum ya, capek teman-teman. Terus nggak ada temennya juga itu. Ya malam lah, masih mental belum kuat. Oh sekarang sih ya kemarin baru daki ya, baru 2025 Juni Juli daki. Agustus daki kemarin ya. Tapi nggak jauh, dakinya cuma di Mojokerto, di mana ini Gunung Penanggungan, di Poto Gragal, Poto Siwur, di mana Lorokan nih dekat-dekat ya. Enteng, iya enteng sih. Tapi buat pemanasan lah cocok ya. Ya oke, jadi di sini mau ngebahas apa? Gunpla. Ya, enggak sih. Cuman bahas koleksi Gunpla ya, koleksi Gunpla gitu. Jadi kabarnya gimana koleksi Gunpla Gunpla saya itu? Ada berapa ya? Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, ada delapan teman-teman. Saya punya koleksi Gunpla itu ada delapan unit ya. Ya pokoknya 8 biji lah. Tiga diantaranya bootleg alias KW, yang sisanya ori. Ini ori, bandai-bandai semua ini. Barbatos 2 itu bandai. Dan gunpla pertama saya itu bandai Barbatos Lupus Rek. Pertama kali itu. Seneng sih rasanya punya Gundam atau gunpla bandai itu, ada kesan tersendiri lah gitu, bisa punya barang original kan bandai itu. Wah, kayak Tamiya juga itu, kalau Tamiya punya yang ori udah senangnya minta ampun dah. Ini lagi agak pilek ya teman-teman ya, karena musim-musim hujan gitu. Ya di sini bukan ngebahas atau nge-review beberapa gunpla gitu enggak sih, cuman pokoknya kayak video gabut apa ini ya. Video gabut teman-teman. Jadi yang di depan saya ini adalah mbahnya alias nenek moyangnya Mobile Suit Gundam ya. Mobile ya RX-78. RX-78. Oh ya, lupa saya. RX-78 ini buat teman-teman apa sih, ada tahu ya ini apa ini? High grade kah? Bukan kah? Kalau ada yang tahu, nggak saya balik-balik ya, saya biarin kayak gini. Kalau saya balik pasti tahu. Ya langsung, ini aja adalah entry grade teman-teman ya. Bisa dilihat dari kakinya itu kayak pakai sendal selop ya. Dan ini leto ya teman-teman. Leto ya, berdirinya aja doyong loh. Agak di gini nih. Oh, tak khawatir jatuh ya. Karena ini sebenarnya nggak diotak-atik teman-teman, nggak pernah diposok-posokin. Jarang diposok-posokin. Soalnya saya tuh kalau udah ngerakit udah langsung pajang. Nah gitu ya, lagi kalau ada pengen foto-foto ya diposoin, posoin foto gitu. Cekrek. Gimana buat gunpla teman-teman semua yang punya gunpla, yang punya Gundam? Join-joinnya aman kah? Masih kaku kah? Atau udah pada letoy? Atau dari awal udah dilem, udah dikasih apa ya, kayak joinnya ditebelin gitu loh, biar agak kaku gitu. Ini nanti di lem lah di bagian joinnya di sini tuh. Bagian dalamnya nanti dilem biar biar nggak gini ya, kayak pakai sendal selop teman-teman. Kayak kita duduk di apa, di kok tebing apa, tangkis sungai itu loh, yang kita mainin sendal itu. Tahu-tahu nggak sadar sendalnya copot, kentir, hanyut ke sungai. Ya gitulah nanti di custom. Ini udah nggak karu-karuan ya, ini udah tampangnya kayak gimana, nggak tahu, coret-coret ini. Ya memang entry grade ini emang khusus buat teman-teman atau kita semua yang baru awal pertama kali ngerakit Gundam ya. Ngerakit Gunpla teman-teman. Ini cocok karena harganya murah, yang nggak sampai 200.000. Nah untuk yang si simple ini, si mbah ini ya, si RX-78 itu saya dapetin dengan harga 115. Nggak tahu ya kalau sekarang, mudah-mudahan masih ada. Kalau masih ada tak beli lagi, saya beli lagi. Kalau masih ada, tangannya udah leto ya, lemes banget. Variasinya kan ada beberapa ya entry grade itu ya. Ada RX-78, ada Strike Gundam, terus yang satunya tuh RX-93 ya, yang Nu Gundam atau V Gundam itu.
Cuman dia sayangnya si Nu Gundam itu dia nggak dapat backpacknya yang yang gede itu ya, nggak dapat. Dia cuma dapat ini aja, rifle sama shieldnya doang, dan itu kena 165 ya, lupa saya. Nah untuk yang si Force Impulse ini itu high grade teman-teman ya, boxnya masih ada kok, ini high grade. Dan ini baru aja saya custom paint atau custom cat ya, birunya itu jadi birunya itu cerah ya, beda ya birunya ya, nggak kayak yang di aslinya di gambar boxnya itu kan dia birunya agak muda gitu. Sini ada beberapa nambahin warna di sini sama di sini sama di sini. Cuman ini kepalanya ini guys masih ada putih-putihnya itu, kurang tebel ya catnya, nanti dibenerin lagi lah. Ini high grade ya, dan ini juga ada beberapa yang patah ini. Ini patah, ini diakalin. Coba kita fokuskan. Nah, ini diakalin teman-teman. Jadi kenapa diakalin ya? Karena satu ya, ini tuh letoy. Jadi itu turun-turun terus gitu. Turun, akhirnya coba diangkat dikit, gini mau ditahan, patah sininya. Ya udahlah, dibetulin diakalin kayak gimana biar bisa paten gitu. Ini juga letoy ini Doh. Letoy. Tapi ini tuh berdirinya agak doyong ya, karena backpacknya berat coy. Sama si Double O Riser itu berat backpacknya. Kalau yang ngomong apaan sih? Kalau yang Double O Riser itu bootleg ya. Ini bentar saya ambilin dulu ya. Nah, ini dia. Ini Double O Riser ini sama, ini ada custom pen, cuman birunya ini agak kurang. Ini lututnya ini putih kan sebelumnya sebenarnya ya. Kalau teman-teman tahu ya, Double O Riser itu lututnya itu putih. Ini saya terobsesi sama Double O Riser yang apa itu, yang lututnya biru itu, yang di sininya ada kayak senjatanya gini tuh. Aduh lupa. Itu keren guys. Ini yang Double O Riser yang pertama itu, yang awal pertama kali Setsuna piloti itu ya. Jadi kayak gini. Udah, saya custom aja lah, saya bikin sesimpel mungkin. Dan kenapa sih O Riser-nya nggak saya pasang? Berat mas, bro, cuy. Guys, berat, sumpah berat. Jadi si ininya, si GN drive-nya tuh begitu dibuka begini kan dia ada ininya, ini ada. Tuh. Ada O Riser-nya ini kan, ini dipasang di GN drivernya itu dia bagus bener. Cuman yang bikin berat itu ininya. Jadi begitu begini, ini kan berat tuh. Berat. Terus ini tuh nabrak belakang tuh. Jadi kalau pakai ini tuh jadi space-nya tuh kurang. Karena ini saya kan nggak punya display. Ini yang saya bilang bootleg ya. Jadi ini Double O Riser bootleg. Jadi menurut saya ya, kalau dari segi tampilan kayak gini sih bagus aja sih kalau Double O Riser yang bootleg ya. Cuman kalau dari segi artikulasinya dia kaku banget, dan kalau dirakit pun juga keras ya. Dirakit keras teman-teman, keras banget. Ini banyak SIM lainnya loh, keras banget. Terus kalau teman-teman bisa lihat ya, ini saya copot dulu ya bagian GN swordnya itu. Tuh bengkok. Bengkok ini, nggak lurus teman. Tuh bengkok, dia nggak lurus teman-teman, nggak lurus. Dan kalau dia ditutup begini, dan dia kalau dibuka, dia kadang-kadang nyenggol ini, dan ini gampang copot. Sebenarnya udah bagus tuh, bengkok. Dilurusin mah nggak bisa. Pernah saya bakar, saya panasin, terus saya lurusin gini, balik lagi. Yang baik yang putihnya sama akrilik hijaunya sama, balik lagi bengkok kayak gini. Jadinya bingung gitu. Ya nggak apa-apa lah, yang penting punya gitu aja ya. Buat ngobatin rasa pengen gitu, karena Double O Riser yang high grade itu agak susah teman-teman. Malah dapatnya yang
RG yang real grade. Harganya lumayan sekarang, banyak digoreng. Banyak digoreng. Buat teman-teman yang pengen cari Gundam buat pemula buat ngerakit ya. Saran sih entry grade. Entry grade itu nggak cuman RX-78 ya, ada juga Gundam Strike, ada No Gundam kayak gitu. Dan saya baru dapet sliweran ya. Entry grade Gundam Wing. Ini saya sertakan gambarnya. Itu tapi di Indonesia belum masuk ya. Soalnya saya cari-cari di marketplace di Tokped belum ada. Saya belum coba cari di Multi Toys di Surabaya, saya belum coba cari. Dan saya juga belum coba nanya ke teman saya itu yang tuh unik ya. Si entry grade itu kalau ada semua itu, wah itu ramis ya. Nah enaknya teman-teman kalau mau beli Gundam ini ya entry grade kayak RX-78 atau yang Gundam Strike itu bisa di custom, kasih option part gitu. Jadi option part yang tambahan backpack atau tambahan kayak shouldernya atau senjatanya gitu, atau di custom cat gitu, custom paint gitu. Ganteng. Gundam Strike itu menurut saya ganteng teman. Gundam Strike, Strike Freedom, ganteng lah pokoknya, ganteng itu Gundam ganteng itu. Dan saya tuh di sini paling suka sama Gundam atau Gundam yang variasi warnanya tuh biru putih. Biru putih tuh suka banget ya. Bahkan Tamiya saya itu warnanya juga biru putih. Biru putih. Saya itu suka banget sama warna-warna biru putih. Barbatos itu cuman dominannya warnanya putih ya. Hampir seluruh armornya tuh putih. Cuman birunya cuma di bagian dada doang, di samping sini aja ya, warna birunya. Kalau Lupus Rex kan ada sedikit biru di sini sama di sini. Ya, ada juga ini Gundam SD ya, SD Gundam. Tuh. Ntar liatin juga nih. Nah, SD Gundam Wing. Ini bukan MGSD ya, bukan. Kalau MGSD ini sayapnya lebih bagus lagi tuh. Kalau MGSD sayapnya lebih bagus lagi. Ini SD aja udah cukup ganteng ya. Kalau teman-teman yang mau cari atau pengen apa ya, kayak custom ini saya custom, ini backpacknya saya custom. Awalnya kan nggak kayak gini, kaku, nggak bisa dioperasiin gitu loh. Ini bisa, ini sampai bisa ditekuk ke depan, bisa. Ke depan ini loh bisa. Ke depan ini bisa. Ini saya custom. Itu. Udah cukup sih kalau buat pajangan doang ya, murah, cuman berapa itu waktu saya? Antara 80 sampai 90 ribuan. SD Gundam itu murah. Kalau buat cuman koleksi aja, pajangan doang, cukup lah. SD Gundam itu cukup. Untuk Barbatos sendiri sih ini lagi proses custom ya. Kok custom? Iya custom sama repaint. Udah buluk ya, warnanya tuh putihnya tuh udah kusem, udah kecoklatan, udah karu-karuan. Ini frame-nya saya warnai black dove dan ada sedikit silvernya gitu, ala-ala kayak master grade. 1:100. Ya enggak juga sih ya, enggak mirip-mirip banget. Catnya pakai apa? Diton. Sekarang itu teman-teman itu banyak yang pakai Diton teman-teman buat custom paint Gunpla atau Tamiya itu pada pakai Diton semua gitu. Bahan bagus juga sih di Diton ini bagus juga. Lupus Rex-nya gimana kabarnya? Lupus Rex enggak pernah nih pegang teman-teman karena join di bagian lengan kanannya itu bekasnya patah. Itu kalau diambil dan itu kalau kesenggol dikit dia pleng, ngelemnya tuh susah teman-teman, karena kalau ngelem itu harus saya nggak mau ngelem di paten gitu ya, harus bisa gerak gitu. Ini mau diambil sih, coba diambil ya, bentar ya, bentar diambil. Ini dia, tereng, kotor ya, yang nggak pernah dibersihin, ada bekas lem yang nggak kelihatan. Coba bisa difokusin nggak? Nggak kelihatan tuh. Kan orangnya nggak rata ya, itu bekas patah teman-teman. Masalah kalau Lupus Rex itu ada beberapa yang patah titiknya, itu di sini ya, di join pergelangan sama di
bahu atau di shoulder itu patah, pernah patah. Dan ini adalah Bandai pertama saya, teman-teman. High grade Gundam Barbatos Lupus Rex. Pertama kali saya punya Gundam. Emang waktu itu ada cerita sih, tapi panjang ceritanya. Sedikit aja, simple. Jadi saya awal-awal pengen beli Gundam itu tertarik karena Barbatos. Nggak tahu kenapa. Padahal baru nonton filmnya itu di tahun 2022, 2021 deh, 2021 2022 tuh pengen beli Barbatos, tapi Barbatos yang pertama itu loh, yang pertama yang tadi yang saya tunjukin framenya baru saya cat. Nah, mau nyari itu nggak ada, dan kebanyakan waktu saya mau beli itu kebanyakan Lupus Rex sama Lupus. Nah, ya udahlah gitu, saya ambil yang Lupus Rex lah, yang finalnya yang terakhir itu. Oh gila, keren ya, manusia serigala ya, werewolf gitu konsepnya, atau raja serigala ya, bahasa Latin ya, lupus itu kan serigala. Dan sekarang malah di tahun-tahun ini tuh pengen beli lupus, teman-teman, Barbatos lupus. Tadi baru muncul yang master grade ya, cuman gak seberapa suka ya. Saya tuh gak suka beli barang mahal lah hanya untuk dipajang. Bukan karena kenikmatan merakit ya. Kalau kenikmatan ngerakit sih, wah ya jelas itu. Karena kan master grade beda ya sama real grade sama high grade beda. Cuman harga buat saya nggak worth it, teman-teman. High grade aja lah cukup, teman-teman ya. Sesuaikan budget gitu, sesuaikan kemampuan. Saya nggak pernah maksain, teman-teman, dan juga nggak pernah gengsi gitu. Oh, teman-teman pada punya master grade, punya real grade 1:100 gitu, atau yang apa itu metal build, atau yang mega size, nggak tertarik saya. Menyesuaikan budget aja ya. Kalau ada budget beli, kalau enggak ya enggak. Jadi ini ngebahas tentang apa ya, daripada nggak upload ya, teman, daripada sepi gitu, nggak ngapa-ngapain, mending upload aja. Malam ini malam yang cukup gabut, teman-teman. Oke, sekian dari video ini, teman-teman. Semoga di video kedepannya saya bisa upload video-video menarik ya. Walaupun menarik atau nggak menarik, yang penting upload lah ya. Oke, mungkin tahun depan deh. Tahun depan insya Allah saya bisa ngevlog pendakian, teman-teman. Untuk mengawali lah ya, di sini aja, di dekat-dekat sini, di Mojokerto, di Penanggungan, Puncak Pawitra, atau di Penanggungan, atau di Saraklopo, Watu Jengger, mana itu, Bukit Semar atau Bukit Cendono lah ya. Cukup untuk mengawali sebelum saya melanjutkan pendakian di puncak yang lebih tinggi lagi ya, 3000 mdpl. Kalau di Penanggungan ketinggiannya hanya 1600 berapa ya, lupa saya. 1600 berapa gitu, 50 berapa, lupa saya. Oke, gitu aja, teman-teman. Sekian, terima kasih telah menonton. Buat teman-teman yang menonton, buat yang nggak menonton juga nggak apa-apa sih. Oke, semoga kita akan ketemu di video selanjutnya. Aduh, sorry, agak ini ya, karena pilek ya. Oke, terima kasih telah menonton. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Saya Yudi Haruto, see you.